Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin Imamil Muttaqin Sayyidil Awwalin wal Akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Jami' Taqwa, segenap para sesepuh, para pengurus, yang mulia khilafillah, Profesor Himawan, akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Imin, Ustaz Kamal, Ustaz Fahmi, Ustaz Aryo, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, para alim ulama, para habaib, khusus kepada sahib kita al-alim al-allamah al-imam al-syekh Ahmad bin Abdul Rahman bin Dama al-Maqdisi. Kana syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah katanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jemaah kita sampai di halaman 70. Faslun fi bayanil layali wal ayyamil fadilah. Ini tinggal selembar lagi, kemudian nanti pindah bab tentang adat makan berkumpul, ya, kemudian jamuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala
wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafaatatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Sudah ketemu halaman 70. Para jamaah ini 70 halaman ini, setiap lembarnya ini hampir 300 kosakata. Tadi jamaah sudah mendapatkan kosakata berapa? 300 kali 70 berapa? Itu baru bersifat mufradat, istilahan, mana-mana yang sangat baik masuk ke dalam hati kita, pikiran kita. Belum lagi pemahaman-pemahaman yang Allah berikan kepada kita, futuhat, anwar, ya, al-qudsiyah. Ini yang paling mahal. Pasal menjelaskan malam-malam dan hari-hari yang utama. Ya. Dalam Islam ada malam-malam yang dianggap malam-malam yang mempunyai nilai-nilai yang sangat khusus, juga hari-hari yang sangat khusus. Ammal layali al-makhsusatu bimazidil fadlil lati yastahiqu ihya'uha. Adapun malam-malam yang spesial, ya, yang memiliki tambahan keutamaan yang dianjurkan kita untuk ihya'uha, untuk menghidupkannya. Ya, bapak-bapak di sini dikenalin kita. Ada berapa malam nih yang harus kita hidupkan? Ya, kita tahunya malam apa? Malam apa? Malam besok lagi nih, tahun baru Islam, tahun baru ya nasional. Jadi kita yang tentang hari-hari Islam, malam-malam Islam. Fahamsa asyarata laylatan, ya, ada 15 malam. Wala yanbaghi lil muridi ayaghfal anhunna, ya, tidak sepatutnya bagi seorang murid, jadi menggunakan murid, lagi-lagi ini dunia tarbiyah. Dari kata aroda yuridu irodah muridan, agar seorang murid itu mengikuti jejak gurunya, gurunya mengikuti jejak gurunya, guru terus sampai mengikuti keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga nggak punya keinginan apa-apa. Rasulullah hanya mengikuti keinginan Allah. Ya, jadi ada aroda yuridu irodah. Anta turidu an urid, walakin Allah fa'alu lima yurid. Kita mudah-mudahan kita selalu mengikuti apa maunya Allah. Ya, dijelaskan oleh baginda Rasul, ya, apa saja yang disampaikan Nabi kita amalin, apa saja yang dilarang maka tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantah. Ya. Jadi kita kagak boleh lalai nih, kagak lupa dengan 15 malam ini. Li'annahunna idza ghafara tajir an musim ribhi famata yarbah. Ya. Sesungguhnya apabila seorang bisnismen, seorang pedagang ghafala, lalai an musim ribhi, dari musimnya keuntungan, ya, famata yarbah, kapan lagi dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, begitu pula orang muslim juga harus memahami tentang 15 malam ini. Ya, karena di dalam 15 ini ada keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin hadhihi al-layali sab'un fi Ramadan, ya. Dan dari 15 hari ini ada 7 malam berada di bulan Ramadan. Kita sudah paham ya, Ramadan terdiri dari 5 huruf, ra, mim, dal, alif, nun. Likulli harfin makna, likulli kalimatin makna. Setiap huruf punya makna, setiap kalimat punya makna. Ra bermakna rahmatullah,
mim bimana maghfiratullah, dad bimana dhaman jannah, jaminan surga, alif bimana aminun min adzabihi, selamat daripada azab Allah, nur bimana nurullah, cahaya Allah. Kemudian al-lailatu as-sabiata asyar, ya, malam ke-17, yani 17 Ramadan, ya. Wa hiya allati kanat sabihatuha waqata badrin. Malam 17 Ramadan yang paginya itu terjadi perang Badar. Ya. Terjadi perang Badar. Ada Ustaz Jack, ya. Marhaban saja, barakallahu fiikum. Terjadi perang Badar. Nah, ini perang Badar ya, perang yang luar biasa. Ya, pernah Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, sepengetahuan Anda di malam apa, di waktu kapan Allah banyak menurunkan bantuan-bantuannya, rahmat-rahmatnya? Apakah di malam, katanya ketika turunnya apa, malam Lailatul Qadar? Apa kata malaikat? Aku belum pernah melihat suatu malam, ya, suatu hari di mana Allah menurunkan ribuan rahmatnya itu pada perang Badar. Jadi bapak-bapak, di kawasan perang Badar itu ada namanya Rauha. Nabi itu sebelum ketemu perang Badar istirahat di situ, ada sumur Rauha. Kemudian dari situ Nabi bergerak lagi ke arah perang Badar. Di sana ada dua gunung, ini gunung batu, ini gunung pasir, sebetulnya Jabal Malekah. Gunung pasir ini yang anehnya dia ini apa? Kena angin tuh kagak berterbangan kemana-mana, mantap aja. Gunung Malaikat. Kenapa dikatakan gunung malaikat? Karena pada perang Badar itu Allah mengirim malaikat itu dari arah gunung itu. Dikirimnya langsung 1000 malaikat. Idyat yastaghithuna istighatsah, ayat. Ingatlah ketika kami mengirimkan bantuan-bantuan. Laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Kamu tuh Allah telah berikan pertolongan kepada kalian dalam perang Badar, padahal kalian jumlahnya sangat sedikit, 300 banding 1000 lah, 1 banding 3. Tapi Nabi sebelumnya doa. Ini kekuatan doa Nabi juga nih. Nabi bergetar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi melihat ini karena perang pertama di kota Madinah ini. Jadi ketika Nabi membangun pemerintahan Madinah, melihat, wah ini ada sekelompok Yahudi, ini bahaya ini, kalau dibiarin aja bahaya lagi. Akhirnya Nabi perang itu. Mereka ada kafilah yang sedang berjalan mencegat oleh Nabi. Dan dikirim oleh Allah Pak, malaikat-malaikat, pertama 1000 malaikat. Kemudian dikirim lagi 3000 malaikat. Ya, dikirim lagi 5000 malaikat. Sahabat aja katakanlah merasa kebingungan. Musuhnya belum di ini udah jatuh dulu. Ya, ada ayatnya itu. Emang Allah perintahkan malaikat, Allah wahyukan untuk siap bertempur. Yaitu bahkan ada riwayat mengatakan, Muhammad ambil itu pasir gunung ini Malika, diambil disebar. Kemudian malaikat langsung ini apa namanya disebar ke malaikat. Akhirnya kena dulu mata, wajah, kan dulu itu panas itu pasirnya. Saya kemarin ke sana itu saya pegang, ya panas juga tuh kalau kena mata, orang nggak sakit itu. Nah itu Masya Allah, ya banyak juga sahabat yang wafat, hampir 14 orang.
Tapi dari kaum kafir ada 70 orang banyak. Ini ada kekuatan Allah yang begitu dahsyatnya Allah kirim itu. Ya, orang kata mental aja, jatuh aja, ini luar biasa. Allah turunkan. Sama seperti ketika pasukan Abraham mau menghancurkan Ka'bah, kirim burung ababil menjatuhkan seperti batu-batu kecil itu. Tapi batu ini ada muatan bara api, masuk ke tubuh kita, masuk terus nembus, itu ya. Makanya sekian besar pasukan Abraha itu hancur semuanya, kecuali Abraha Allah hidupkan. Maksudnya apa? Untuk Allah hinakan. Dia datang dari Ethiopia, Asia, berjalan dengan pasukan besarnya melewati kota Taif. Itu dengan bangganya, sombongnya apa? Saya akan menghancurkan Ka'bah, saya menghancurkan Ka'bah, dan teriakan. Ya, akhirnya dia pulang ke negaranya dengan sempoyongan, udah luka berat. Sengaja Allah hidupkan biar contoh. Nah, sama seperti Fir'aun Allah tenggelamkan, tapi Allah masih utuhkan sebagai pelajaran untuk semua manusia. Jangan sombong, jangan merasa besar. Di atas yang besar ada lagi yang maha besar. Di atas yang alim ada lagi yang alim, gitu ya. Baik. Jadi malam 17 Ramadan di pagi harinya terjadi perang Badar. Wasyatul baqiyah hunna awtarul asr akhir. Dan 6 hari yang sisanya adalah ya hari-hari witir di 10 akhir Ramadan. Ya. Idfihinna tatlubul lailatul qadar. Karena di dalam 6 hari itu ada malam Lailatul Qadar. Ya, dikatakan khairun min alfi syahr. Biasa kita akan 21, 23, 25, 27, 29. Kalau di Mesir dulu kalau sudah malam 27 ya ada tuh Masjid Amr bin As penuh. Ada namanya Syekh Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Ya, suaranya enak. Kita dari mana-mana ngumpul di sini numpang nih. Baik. Wa amma zamanil akhir. Ya. Adapun 8 hari yang berikutnya, tadi kan ada 15, 7 udah disebutin tuh. Pertama malam ke 17, sisanya 6 malam witir. Sekarang yang 8 lain. Ya, perhatikan. Fa awwalul lailatin minal Muharram. Malam pertama bulan Muharram. Ya. Kemudian wa lailatu Asyura. Malam bulan Asyura. Ini yang banyak nih di maksudnya ada 10. Allah menyelamatkan para ambi-ambiillah. Ya. Wa awwalul lailatin min Rajab, dan malam pertama bulan Rajab. Bisa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Nggak terasa kita puasa lagi. Sebentar lagi. Sebab Bapak yang mau haji plus ya saya mau tahun ini insyaallah kita haji plus. Ini pengurusan biometriknya dari sekarang ya. Jadi nanti pertengahan Juni kita berangkat insyaallah. Langsung daftar, langsung berangkat insyaallah. Ya. Kemudian wa lailatul nisfin minhu, dan malam nisfu ya pertengahan bulan Rajab. Ya. Kalau bulan Rajab ada apa tuh? Ada yang namanya Isra Mi'raj. Ingat tuh, di setiap bulan-bulan Islam tuh ada
momen-momen kejadian yang luar biasa. Walailatu sab'in wa 'ishrina minhum, dan malam 27 raja, ya. Fa innaha lailatul mi'raj, tanggal 27 Rajab itu malamnya malam Isra Mi'raj. Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dijalankan oleh Allah. Wanda jelas ini dijalankan dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina naik ke atas, Mi'raj naik ke atas, dapat oleh sholat. Makanya sholat dikatakan mi'rajul mu'min, naik ke atas. Ketemu langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, ditemani malaikat Jibril. Pas mau ke Sidratul Muntaha, ya, malaikat Jibril bilang, ini makam engkau ya Rasulullah, aku nggak bisa naik ke atas. Lau tala'tu lah taraktu, kalau aku naik aku kebakar. Itu tuh, ya. Jadi di sini Rasulullah lebih mulia dari malaikat, kan biasa. Kemudian bilang Rasulullah, ya Jibril, alaka hajatun indallah, Anda punya kebutuhan dengan Allah. Seketika itu Jibril menangis lama, bukaan syadidan. Kata Rasul, mabika, lima tabki ya Jibril, mengapa kau menangis ya Jibril? Apa kata Jibril? Tadzakkartu, aku teringat ada hamba Allah yang bernama Tawus. Laqad abadallaha, telah menyembah Allah ya selama 7.500 tahun. Ada hamba Allah namanya Pak Tawus, menyembah Allah sudah 7.500 tahun. Bayangin. Allah takdirkan dia ada kesalahan, dia suul khotimah. Nangis tuh malaikat Jibril, bilang, ya Rasul, salamkan kepada Allah, jangan sampai aku mengalami nasib seperti Taurus itu. Naik tuh, ketemu Allah, terjadilah dialog. Jibril nangis, lah kenapa emang nggak punya baju? Bukan. Nggak punya makanan, Indomie? Bukan. Ya, takut apa? Takut akan marah dan murkanya Allah. Maka turun ayat apa? Lihat, malaikat Jibril itu nama lainnya Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Turun itu sebab Nabi akan mohon nama Allah. Makanya malaikat itu istighfar terus, selawat terus, bersyukur sama Rasulullah. Ya. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Ini malam diangkat ya, amal-amal nih. Ya, di pagi, di siang harinya terjadi apa? Terjadi perpindahan kiblat. Diuji umat Islam hampir 2 tahun lebih ya. Kiblatnya dipindahin ke Baitul Maqdis, dan Nabi selalu mengetuk pintu langit. Kalau Bapak ini dari kita ini banyak nih ambil manhaj Nabi. Kalau kita punya hajat terus saja berdoa. Ya, hadisnya man qara'al baba yusiku ayyaftah. Barang siapa yang mengetuk pintu, maka ada harapan pintu itu akan terbuka. Kalau kita ketok-ketok nggak tahu dan ya, dia juga terus doakan malam sampai ketika Nabi sudah berziarah di salah satu rumah sahabiah, masalah Ummu Sarah. Kemudian sholat zuhur di tempat itu, baru 2 rakaat ada perintah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Di situ
Ya, jadi Nabi salat zuhur 2 rakaat pertama ke Baitul Maqdis, kemudian 2 rakaat kedua pindah ke Ka'bah Al-Musharrafah. Begitu. Nah, itu kejadiannya dari zuhur sampai asar. Lalu ada banyak itu kasus. Ini kejadian zuhur ke asar. Kejadian zuhur. Lalu setelah zuhur, sahabat ada yang keluar berpencar. Cerita kemana-mana, kiblat kita udah pindah lagi. Nabi nggak keluar sama sahabat sebagian juga, ditakid untuk menguatkan hukum ini. Salat asarnya 4 rakaat penuh semuanya menghadap kiblat. Ya. Walailatu Arafatin, dan malam Arafah. Ini malam Arafah nih. Semua jin-jin, setan-setan pada kering dia. Kurus dia. Jadi hari Arafah. Kemudian walailata al-idain. Nah, asalnya lailatani, lailatun 1 malam, lailatani 2 malam. Karena diidofatkan kepada idain, dibuat nunnya. Uslub walailata al-idain. Dan 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dia Nabi bilang begini, apa man ahya lailatal idain, ya, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, la yamutu qalbuhu yawma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati jika hati-hati orang pada mati. Maksudnya pada sumpah. Bapak-bapak tuh kalau malam Idul Adha itu bertakbir, ya, ajak keluarganya juga di rumah walaupun pada bersih-bersih rumah, ada masak, bertakbir, berzikir, sholat, baca Quran, gitu, agar hatinya kagak sumpah pada, ya. Wa ammal ayyamul fadilatu, ya, asyara yawman. Tadi bicara tentang apa? Malam. Sekarang bicara tentang hari-hari yang utama. Ya. Ada 19 hari. Pertama Yaum Arafah, hari Arafah. Yang kata Nabi al-hajju al-arafah. Disitulah kita i'tiraf pada Allah, mengatakan subhanak ma'abadnaka haqqa ibadati, ya Allah, di padang Arafah ini Allah, aku mengaku aku belum bisa ibadah kepadamu ibadah yang sebaik-baiknya. Yang kedua, subhanak ma dzakarnaka haqqa dzikrika, ya Allah, di tanah Arafahmu ini Allah, aku mengaku aku belum bisa ingat kepadamu ingat yang sebenar-benarnya. Lagi sholat masih aja pengen terbang kemana-mana, ya. Lagi zikir mulutnya menyebut Allah, hatinya lagi sedekah, tangannya cakap sedekah, hatinya ria. Subhanak ma syakarnaka haqqa syukrika, maha suci Engkau ya Allah, sampai hari ini di Arafahmu ini aku mengaku aku belum bisa bersyukur kepadamu dengan syukur yang sebenar-benar. Ya, Arafah ini istilahnya banyak, asal katanya ain rafa. Ya, pertama, mengapa ini dikatakan padang Arafah, bukannya padang bambu, padang kelapa? Ya, Arafah ini pertama dari sekian ratus definisi ulama mengambil 3 yang paling dekat. Diambil dari kata ain rafa. Katanya hina ma'allama Jibril, hina ma'allama Jibril Ibrahim manasikal haji, faqala Ibrahim laqad araftu. Ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Ibrahim, ya, tentang manasik haji, dijelasin, kata Nabi Ibrahim, ya, laqad araftu, sekarang saya paham. Pakai fi'il madhi, araftu, ain rafa, ada akar katanya sama arafah, pakai qad dikuatin, pakai lam taukid, laqad araftu, ya, sekarang saya sudah paham. Ya, makanya bicara haji umroh punya rentetan sejarah panjang dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Kemudian yang kedua, ta'arafa fihi Adam wa Hawa. Di Arafah inilah tempat perjumpaan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dipisahkan hampir 200 tahun. Coba Profesor Himawan sama istrinya 2 minggu aja kelabakan. Ini 200 tahun ketemu di Arafah ini. Yang ketiga, mengapa dinamakan lima dan summatil Arafatan? Mengapa dikatakan berarafah? Ini dia yang paling buat ketiga untuk kita nih. I'tirafu. Tadi ta'arafa mutawa'ah, ada tambahan huruf ta sama alif. Sekarang i'tiraf tambahan alif ta, ya i'tiraf dulu bil 'abdi ma rabbi. Apa? Pengakuan dosa-dosa seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya di Arafah itu habis kita sholat zuhur asar pas jamaah taklim sudah amalan-amalan sampai menjelang maghrib udah kita ngaku aja banyak sarannya baik. Ya. Baik. Kemudian mana? Wa yauma Asyura, dan hari Asyura. Ya. Hari Nabi Musa diselamatkan. Wa yauma sab'a wa 'ishrina min Rajab, dan hari ke-27 bulan Rajab. Jadi malamnya sama harinya ya. Wa huwa awwalu yawmin habata fihi Jibril 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bapak-bapak ingat ya, tanggal 27 Rajab ini dikatakan adalah hari pertama malaikat Jibril turun menemui Nabi. Di mana? Di Gua Hira. Kemarin saya naik ke Gua Hira, lagi musim dingin sekarang. Ya. Dan naik jam 3 malam sampai sana udah 1,5 jam lah. Kemudian setengah jam lagi subuh udah masih gelap. Biasalah subuh zikir di atas, sebentar udah terang, berturun lagi ke bawah sekitar 5 meteran masuk ke gua itu ya, tempat Nabi bertahanus. Ada ulama namanya Imam Ahmad Al-Badawi dari Tonto, Mesir, itu beliau tahanus di situ selama 7 tahun. Ya, dan kerjaannya ibadah aja. Tapi yang luar biasanya setiap waktu turun sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ini yang luar biasa. Ahwal aulia. Ya, setiap langkahnya yatwid dunia, lipat dunia. Baik. Kemudian ada ini. Fa innaha itu ya. Wa lailatu Asyura. Udah. Wa awwalul lailatin min Rajab, gitu ya. Dan malam itu bawah. Wa huwa awwalu yawmin habata fihi Jibril alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi ya udah. Wa yawma 17 min Ramadan, dan hari ke-17 bulan Ramadan. Kana fihi waq'atul Badr. Ya, yang pada hari itu terjadilah perang Badar. Wa yawma nisfi min Sya'ban, dan hari nisfu Sya'ban. Nisfu itu setengah. Ya. Ini ada cerita menarik ini pada di sini tentang Rasulullah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu malamnya Siti Aisyah, Rasulullah udah dekat, udah pengen berhubungan. Ada lambaian tangan dari Jibril. Akhirnya izin keluar. Pada saat itu sudah turun berita hijab. Jadi ada adab kalau kita bertetangga
mau main ke rumah saudara kita, tetangga kita, nggak boleh. Kita berdiri depan pintu, kita melihat dalam-dalamnya. Nah disinilah keluar Rasulullah mengikuti Jibril, ternyata dibawa kemana? Ke Baqi, kuburan Baqi. Siti Aisyah penasaran, Nabi mau kemana ini? Ada seuzon juga di hati. Kayaknya Nabi mau ke istri yang lain. Diikuti. Nah Nabi salah satu mukjizatnya beliau bisa melihat dari belakang. Kata innahu yara min wara'i, dari belakang sama seperti melihat depan jelas. Tapi Nabi luar biasa, kagak marah-marah sama Siti Aisyah, nggak balik badan. Ngapain aja perempuan ikut-ikut aja. Luar biasa. Nabi itu akhlaknya luar biasa. Nabi dimin aja biar dia tahu sendiri. Ikutin. Ternyata Nabi dibawa kemana? Ke makam Baqi. Nah, aku diutus untuk mendoakan ahli Baqi. Hadis ini. Makam Baqi itu makam yang nanti pertama kali dibangkitkan. Ini bapak-bapak kita di alam rahim, alam dunianya terbatas. Umurnya umat Rasulullah antara sitin wa sab'in, 60 70. Nanti masuk ke alam barzah, kubur. Sampai kapan? Yang paling lama nih, ila yaumi yub'atsun. Nanti ditiupkan sangkakala, bangun semua dari kuburan. Masuk ke alam jaza, alam persidangan, baru alam khalidin. Nah, di kuburan ini, tadi kuburan yang pertama kali dibangkitkan itu adalah kuburan Ma'la. Pertama kuburan Rasulullah, 4 sahabat, lalu ahli Baqi dulu, Baqi yang ada di Madinah. Di situ ada kuburan Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada Utsman bin Affan. Lalu kuburan Ma'la yang ada di mana? Yang di Mekah. Yang ada kuburannya Imam Nawawi Bantani. Ada kuburannya kemarin siapa? Kiai Zubair Maimun Zubair. Ya di situ tuh. Baru kuburan wa ma bainahuma, antara kuburan Baqi dan Ma'la. Terus kuburan di perapatan. Itu gitu sejarah ya. Jadi lama di dalam kuburan itu, ukurannya hanya segitu tuh. Makanya doain terus. Jadi kuburannya dijalan terasa wawasi' madkhalahu, terasa luas. Dia dapat nikmat. Baik. Itu ya. Mari. Wa yauma nisfin Sya'ban wa yaumal jum'ati, dan hari Jumat. Bapak-bapak jangan lupa ya, sunnah Jumat itu mandi Jumat, nawaitul ghuslah lil Jum'ah. Jadi itu mulianya emang hari Jumatnya hari mulia itu. Kalau pilihkan itu, tadinya berebut, orang Yahudi pengen, orang Nasrani pengen. Akhirnya Allah pilihin orang Yahudi hari Sabtu, hari besarnya, Nasrani hari Minggu, orang Islam hari Jumat. Alkitab namanya Al-Khasa'is Al-Muhammadiyah, karakteristik ya umat Muhammad, karangan Abu Yazid Al-Maliki. Bagus banget. Baik. Wa yauma al-idain, ini sama seperti lailata dibuang nunnya, wa yaumani, yaumun yaumani, yaumaini, 2 hari Idul Fitri, Idul Adha. Wal ayyamul ma'lumat, ayyam di jamak taksir, yaumun, yauman, yaum ayyam, dan hari-hari yang telah maklumat ditentukan. Ya, yang sudah diketahui, wahia aslu Dzulhijjah, yaitu apa tuh? 10 Dzulhijjah. Bapak kalau hajian itu bermain tanggal 4 Dzulhijjah, airport Jeddah ditutup udah kagak boleh lagi jamaah datang salat. Kalau ada yang jual pisa-pisa murahan jangan dibeli.
Biasanya itu dekat-dekat dijual murah. Pas kita berangkat bisa dipulangin, rugi kita. Ya. Tanggal 4 tuh. Semua ditutup udah. Kegiatan juga ziarah-ziarah di kota Mekah nggak boleh lagi. Itu kita gunakan untuk apa? Pembinaan jamaah haji. 4, 5, 6 biasa kita bawa nih jamaah kaki ya, motong dam. 8 siap-siap tuh. 9 wukuf di Arafah. 10 lebaran. Ya. Nah, kita malam 10 itu ada di Muzdalifah. Kemudian boleh ke Mina dan baru Jumratul Aqabah, boleh ke tawaf ifadah dulu. Gitu. Ya. Di tanggal 10 Dzulhijjah lebaran itu. Wal ayyamul ma'dudat, dan hari-hari yang telah ditentukan. Apa tuh? Wa hiya ayyamut tasyriq. Hari-hari tasyrik dari tanggal berapa? 11, 12, 13. Kita di Indonesia ini hari-hari apa? Menyembelih korban 10, 11, 12, 13. Kalau orang hajian ini namanya lempar jumroh namanya. Ya, tanggal 10 Aqabah 2, tanggal 11 3 tiang, Ula, Wusta, Aqabah. Ya. Kemudian tanggal 12 lempar lagi 3 tiang juga. Kalau mau pulang segera sebelum maghrib sudah harus keluar dari kota Mina. Namanya nafar awal. Kalau mau sampai 13 berarti nafar tsani. Haji itu sebentar doang. Dulu saya pernah di masa Pak Gus Dur itu, Bu Mega, pas saya petugas itu. Beliau orang sibuk datang ke Jeddah langsung ke Arafah. Ya, cepat banget. Semingguan pulang lagi deh. Dan 1 hari ke Madinah dulu. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Ya, karena al-hajju al-arafah di situ. Fa min fawadil ayyami fil usbu', dan diantara keutamaan hari-hari dalam seminggu. Nah, ya. Jadi sekarang dalam seminggu hari-hari apa nih yang dianggap utama dalam Islam? Pertama, Yaumul Itsnaini, hari Senin. Nah, kita dianjurkan puasa apa? Puasa Senin. Wal Khamisi, hari Kamis. Kata Nabi, aku suka ketika amalku diangkat aku sedang puasa. Ya, hari Senin hari kelahiran beliau bersyukur. Hari Kamis hari amalnya diangkat. Gitu. Bapak-bapak anak puasa, ya. Anak puasa badannya sehat, sumu sehat. Wa ayyamul bayd, dan hari-hari bayd. Maksud puasa bayd tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Tapi bulannya bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi, ya. Setiap tanggal 13, 14, 15 dalam sebulan puasa tuh. Ini ada kaitannya dengan cerita Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam alaihissalam itu diriwayatkan keluar itu digambarkan katakanlah tubuhnya hitam semua, artinya penuh dengan dosa. Puasa di hari pertama putih dari kepala sampai pundak sini. Puasa lagi hari kedua dari sini sampai pinggang putih. Kemudian hari ketiga dari pinggang sampai kaki bersih. Nah, dikatakan bayd putih. Wa fiha fadlun kabirun madhkurun fi fadailis shaum. Ya, dan di dalam hari Senin, hari Kamis, kemudian juga hari-hari tadi 13, 14 ada keutamaan yang sangat besar yang telah disebutkan di dalam keutamaan berpuasa. Akhiru kitabil awrad, ya. Inilah pembahasan akhir kitab awrad, ya. Kita sudah diajarin di awal tuh tentang wiridan, hari-hari yang utama, waktu-waktunya, ya. Apa saja. Wa huwa akhiru rubu'il ibadah, yaitu ini akhir
daripada seperempatnya ibadah. Wabillahi taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengamalkan apa yang kita baca. Pindah sekarang bab baru, ar-rubu' tsani min al-kitab rubul adat wa fihi abwab. Ya, seperempat yang kedua dari pembahasan kitab ini berbicara tentang seperempat adat. Jadi zaman itu ada ibadah, ada akhlak, ada adat, kebiasaan. Wa fihi abwab, di dalamnya ada beberapa bab. Babun fi adabil akli wal istima'i alaihi, ya, wa dhiyafah wa nahwi dzalik. Bab berbicara tentang adab-adab makan, lalu adab-adab istima' alaihi, ya, ada berkumpul untuk makan, wa dhiyafah, menjamu, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Wa adabul akli, dan adab-adab makan, minha, diantaranya ma huwa qablahu, ada sebelum makan, memang adabnya nih. Wa minha ma huwa ma'al akal, diantaranya adab ketika sama makanan. Wa minha ma huwa ba'dal akal, dan diantaranya adab setelah makan, dibagi tiga, ya. Faminal qismil awal, di antara bagian yang pertama berarti apa? Adab sebelum makan. Ngapain Pak? Melototin makanan? Enggak. Ghuslul yadaini qabla akli, membasuh atau nyuci kedua tangan sebelum makan. Kama warada fil hadits, sebagaimana diberitakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha la tahlu min darnin, ya, karena kedua tangan itu tidak tidak bersih, tidak bebas daripada kotoran. Bapak-bapak masuk rumah, ya, pegang pintu, pegang kunci pintu, ya, jangan pegang bangkunya, masih ada kotor-kotoran, hanya cuci tangan dulu. Kemudian wa min dzalika ayyud'a ta'ama 'ala safrati al-mawdu'ati 'ala al-ardi. Nah, ini sunnah nih. Bapak-bapak suka haji umroh, suka di sana ada yang puasa Senin Kemis. Itu cara bukanya dia pasang safrah misalnya. Apa safrah itu? Ya, plastik. Ya, yang kita suka digelar itu. Itu plastik. Digelar di atas tanah bumi. Itu safrah. Atau sufrah ya maksudnya. Wa yudau, katanya ayudaa at-ta'ama, diletakkan makanan di atas sufrah al-mawdu'ah al-ardi, yang terbentang di atas bumi. Fa innahu aqrabu ila fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, min daf'ihi 'ala al-ma'idah. Jadi bapak-bapak kalau makan dengan cara begitu, kayak kita murid Nabi, belum apa pasang dulu safranya biar ini. Itu katanya akrabu ila fi'lir, lebih dekat kepada fi'ilnya Nabi. Kita namanya sunnah, ada aqwal, ada af'al, ada takrir. Aqwal perkataan Nabi, af'al perkataan Nabi. Ini. Jadi Nabi banyakkan makan begini nih, ya. Min raf'ihi 'alal ma'idah, ketimbang diangkat di atas meja. Jadi Nabi selalu makannya di atas sufrah. Wa huwa adna ila tawadu. Kenapa begitu? Makan dengan cara begitu itu lebih dekat kepada mengarah kepada sifat ketawaduan. Ada hadis Nabi itu, orang yang sombong kalau jatuhin, kalau yang tawadu lu angkat. Wa min dzalika ayyajlisa al-jalsata 'ala safra. Dan di antara adabnya juga duduk di atas sufrah, atau sufrah itu, ya, bentangan plastik itu. Kadang sekarang boleh kayak tikar, ya. Fayun sabu rijlahul yumna, gitu. Kemudian bersandar kepada kakinya yang kanan. Cara duduknya bisa gini, ya. Nah, itu gini.
Ini ya. Wa huwa adna ila wa ya'tamidu 'ala al-yusra. Ya. Lalu berpatokan kepada kaki kirinya di kanan. Kemudian wa yanwi bi aklihi. Kemudian niat dengan makan itu apa niatnya? Biar ini jawab bukan ayat tasawuf ala ta'atil agar kuat ya untuk taat kepada Allah. Liyakuna muti'an bil akli, agar menjadi orang yang taat dengan sebab makan. Ya, ada istilahnya, ada orang tambah ilmu tapi tambah jauh dari Allah. Ada orang tambah dikasih makan nikmat tapi tambah taat sama Allah. Ada tambah jauh juga dari Allah. Makanmu. Ada istilahnya dalam kitab Minhajul Abidin, innal akla ghairil aqla. Maksudnya makanan itu merubah akal. Karena kalau makan yang banyak belum kan dulu nanti ya badannya jadi berat ibadah. Tapi ini apa? Makanannya menjadi kita muti'an ya, taat dengan sebab makan. Wala yaqsudu bi at-tana'um faqat. Ya, tidak bermaksud dengan makan itu hanya tana'um saja. Tana'um senang-senang doang. Ya. Wa alamatu sihhati hadhihi niyyah akhadhal bulghah duna syabab. Ini ya. Dan tanda sehatnya niat ini adalah dia makannya hanya ya sampai takarannya aja, kagak sampai syabab. Apa syabab? Kekenyangan. Ada hadis Nabi nanti, perut yang diisi dengan makanan yang halal tapi berlebihan itu sumber daripada penyakit. Ya lo kayak umuran kayak begini kok enakan makan itu udah dikit itu ya, udah makan buah aja yang banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma mala'a, ini dia di sini, ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batnin. Tidaklah ya perut anak Adam itu dipenuhi ya dengan sesuatu yang syarran, yang buruk. Hasab ibnu Adam akalatin yakumna. Cukuplah anak-anak Adam itu makan beberapa ya makanan yang yakumna sulbahu, untuk menguatkan tulangnya. Jadi bukan hanya makan untuk apa menjaga syahwatnya doang, tapi makan untuk agar kuat ibadah. Fa in kana la mahalatan ya fa thuluthun li ta'ami, maka ya harusnya begini katanya, sepertiga buat makanan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga buat minum, wa thuluthun li nafsihi. Nah itu tuh harus bagi tiga. Kalau makan banyak kan belum minum, mau ngap atau bukan apa ya baik. Pas banget kita baca juga ada al-muhlikat di An-Nasadiniyah itu bagian belakang, ada hal-hal yang menghancurkan amal. Pas banget untuk bab ini, babnya bab yang halal, yang haram itu. Wa min darurati hadhihi niyyah alla yamudda yadahu ila ta'am ya. Dan di antara yang darurah, yang penting dalam niat ini juga, jangan memanjangkan tangannya ila ta'am, ke makanan. Jangan menjulurkan tangannya ke makanan. Illa wa huwa ja'iun, kecuali dia dalam kondisi lapar ya. Wa yarfa yadahu qabla syab'i, mulai dia mengangkat tangannya sebelum kenyang. Nah, Bapak ini
Ada hadis lain, kami adalah suatu kaum yang apabila artinya berhenti makan sebelum kenyang, bahasa itu keren banget. Dan makan sebelum lapar gitu ya. Apa istilahnya? Jangan makan sebelum lapar, lalu berhenti sebelum kenyang. Susah dia. Dan memang makan udah melekat perutnya masih makan aja. Gitu ya. Wa ma'afil dzalika lam yakad yahtaju ila tabibin. Nah, kalau cara makannya begitu tuh, banyak sebelum kenyang udah berhenti, itu dipastikan kagak perlu kepada dokter. Artinya tubuhnya akan sehat, gitu ya. Wa min dzalika ayyardiya bil mawjud min rizqi. Ada berikutnya adalah ridho dengan apa yang ada. Sama istrinya disiapin nasi ada, tempe ada, tahu ada, sayur ada, udah bersyukur tuh. Jangan nyari yang nggak ada. Biasanya kita nggak syukur, mak, kok ini kagak ada jengkol. Kata bininya, abang masih uang belanjanya kurang. Dibalikin jadi syukur. Jadi yang kita lihat itu ada, ya bersyukur. Maka orang harus juga al-mawjud yang ada tadi. Alladzi fihi, ya. Wala yahtakiru al-yasira minhu. Nah, jangan menghina. Ya, jangan menghina makanan itu. Ya, tempe lagi ya. Tempe di Arab mahal. Daging murah di Arab, tempe mahal. Wa yajtahida fi takthir al-aidi ala ta'am walau min ahlihi wa waladihi, ya. Dan yajtahida artinya berupaya sungguh-sungguh fi takthir aidi, artinya memperbanyak tangan ala ta'am pada makanan walau min ahlihi wa waladihi, artinya dia bantu keluarganya, anaknya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, fil adabi halatul aql, ya. Fil adabi halatul aql, ini usulnya syibhu jumlah jar majrur, fil fasli al-ustadu sama fil adabi halatu al-aqli, begini ya. Asalnya halatul aqli fil adab, kondisi makan dalam adab-adab, ya, dalam kondisi makan. Tadi apa? Sebelum makan, sekarang lagi makan. Wa huwa ayyabda bi bismillah fi awwalihi. Nah, ini. Maka di awalnya harus baca bismillah. Nah, kita baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah fi awwalihi. Bismillah syafi al-mu'afi. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wa yahmadu, berarti ada an berjuru atau wa yahmadallaha ta'ala fi akhirih. Kemudian apa? Kalau sudah selesai makan bilang alhamdulillah, begitu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Gitu ya. Wa min dzalika yaqula bil yumna. Berikutnya ada ketika makan itu makannya dengan tangan kanan. Kan dia kidal. Lagi main boleh kidal. Kerja kidal makan makanan. Inilah buat cebok aja dah. Wa yusaggiru al-luqmata, kemudian memperkecil suapan. Ada Pak duduk kayak sunat aja. Mau suruh makan dia mau. Wow. Artinya tuh berarti ini dia hanya baru hay'ah. Jadi bapak-bapak nanti ada sunnah basyariyah, ada sunnah tasyri'iyah.
Ya, tasriyah itu yang beragama, yang agama. Kalau hayah basyariah ini sosok Nabi. Dan Nabi pernah gondong rambutnya. Ada orang milih itu gondrong, padahal kurang pas dengan ini. Sekarang yang dicontoh ya sunnah tasriyahnya, makan lukmanya kecil aja, mau bareng-bareng ya. Kemudian wa yujawidu madghaha, dan apa, memperbagus ngunyahnya, yang acak sampai bunyi ya, tangganya makan jadi geli ya, pelan-pelan ngunyah. Kalau Nabi satu suapan 3 ngunyah, halus banget. Kita kelamaan ya yang telan-telan aja. Kemudian ayyamudda yadahu wa alla yamudda yadahu ila ukhra hatta yabtali'a al-ula. Ini bagus juga ya, jangan mengulurkan tangannya untuk ngambil suapan berikutnya ya, sampai ya yang suapan pertama itu ya ditelan dulu habis. Ini masih aman-aman. Ya, ini untuk juga kagak tomak nih ya, mulutnya masih penuh ngambil. Habis dulu baru ambil lagi, gitu aja. Wa alla yamudda yadahu ila ukhra, ada makanan yang lain hatta sampai yabtali'a ula, ambil ditelan dulu tuh suapan yang pertama. Wala yadumu makulan, jangan menghina makanan. Min dzalika, dan diantara adab ya dalam kondisi makan katanya ayyakula mimma yalihi, yang makan apa yang di dekatnya. Itu ada sahabat, siapa namanya saya lupa, nggak mau dia makan sama orang tuanya, dia takut orang tuanya udah ngeliat ikan, pengen ikan, kita ngambil di luar. Ada gitu sahabat nggak mau makan. Illa ayyakuna ta'amu mutanawwi'an kal faqih, kecuali makanan itu beragam banyak, ada pilihan-pilihan seperti buah-buah. Waliyakula bi thalathi asabi', dan makannya hanya 3 jari. Wah, korma enak ya gitu. Saya pengen susah tuh kalau kita bawa jamaah ke Badar kemarin atau ke kota Taif, makan siangnya kita makan nasi kebuli gitu kan. Nasi kebuli kan nasinya hancur ya. Kalau pakai tangan susah banget ya. Kita pakai sendok aja dan ini sendok. Kalian kayak begini dong. Ya, habis. Lagi ngaji enak habis ya. Kira-kira lagi. Jadi 3 asabi jari. Wa idza waqa'at luqmatan akhadhaha. Tuh. Ya. Apabila apa maksudnya? Waqa'at jatuh. Ya. Saat itu suapannya dia akhadha, ambil lagi. Begitu ya. Begitu ini 3 sampai ini. Iya, 3 baris lagi nih coba. Wa min dzalika, dan di antara adab ketika makan alla yanfakha ta'amil har, jangan nium, ditiup tuh. Lagi minum ya, napas di dalamnya jangan. Ya. Wala yajma'u baina tamri wan nawa. Ini juga kita nih biasa tuh dikasih kacang. Habis makan kulitnya di situ, bijinya di situ. Harus dipisahin kan ya. Nah, ini kita jeruk. Bijinya kulit satu juga saja. Jangan disatukan antara tamar dan bijinya. Di tobakin wahidin, di satu tobak, di satu piring. Jadi kalau buat kulit ya kulit, sampah gitu mesti. Wala yajma'uhu fi kaffihi, juga jangan dikumpulin di tangannya. Gitu. Bal yad'uhu min fihi ala zahri kaffi thumma yalaqihi. Tapi letakkanlah dari mulutnya itu di tangannya,
baru kemudian nih jangan masih gini sampai ya kalau makan nih lebih langsung jangan, ini ada ke tangan kita dulu nah, gitu. Orang geli kan, gimana bareng-bareng